Haleluya, shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Buat sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi dan memberkati kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami kembali merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu diperbaharui oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, tegur kami ya Tuhan, nyatakan janji-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga hari ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan untuk kami pegang, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat waktu ini, dan kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Engkau juga memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari kitab Roma pasal 12 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita masih ada dalam seri renungan dari kitab Roma saudara. Adapun topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Allah. Dan ada nasihat firman Tuhan yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Allah. Saudara, kemurahan Allah yang utama adalah keselamatan jiwa kita. Jika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita telah mengalami kemurahan Tuhan yang terbesar. Lebih besar daripada berkat-berkat, lebih besar daripada kesuksesan, lebih besar daripada keberhasilan, lebih besar daripada materi apapun. Keselamatan itu adalah berkat yang terbesar. Dan hari ini, kalau saudara sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara telah menerima dan telah mengalami kemurahan Tuhan yang terbesar. Dan di pagi hari ini saudara, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan terbesar di dalam hidup kita. Dengan harapan saudara, supaya melalui renungan ini, saudara menjalani hidup saudara dengan satu kesadaran bahwa saudara sudah mengalami berkat terbesar, dan saudara tidak akan pernah menggantikannya dengan yang lain, dan saudara menjalani hidup saudara dengan benar sebagai orang yang telah menerima berkat yang besar. Sehingga dalam perjalanan hidup saudara akan bersyukur. Saya rindu saudara menuliskan ungkapan rasa syukur saudara sebagai orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan terbesar di dalam kehidupan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskan secara sistematis. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini saudara. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Paulus memberi nasihat kepada umat-umat Tuhan, dan dasar dari nasihat itu adalah karena mereka telah mengalami kemurahan Tuhan. Di ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Jadi nasihat itu diberikan, alasannya adalah karena mereka telah mengalami kemurahan Allah. Apa yang dimaksudkan kemurahan Tuhan di sini, saudara? Di pasal 11 ayat 11 mulai, di sana perikopnya adalah Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Lalu kemudian di sana dijelaskan bagaimana bangsa-bangsa non-Israel diselamatkan, orang-orang non-Yahudi diselamatkan oleh Yesus Kristus, oleh kemurahan Tuhan. Malah bangsa pilihan, yaitu umat Israel, mereka mengalami tersandung karena mereka tidak percaya bahwa Yesus yang datang itu adalah Mesias yang sesungguhnya. Mereka salah menafsirkan firman Tuhan perjanjian lama. Mereka berpikir bahwa Mesias yang datang itu adalah datang untuk menjadi raja secara politik. Padahal Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama itu lebih daripada itu. Mesias yang datang, yaitu Yesus Kristus, datang untuk menyelamatkan manusia berdosa, dan kemudian pada akhirnya dialah yang menjadi raja segala raja. Dan saudara, orang-orang non-Yahudi pun akhirnya mengalami keselamatan, sehingga dibuat perikopnya di sini, saudara, bahwa orang Israel tersandung, bangsa-bangsa lain diselamatkan. Dan surat ini ditujukan kepada umat-umat Tuhan, umat-umat Tuhan di Roma, saudara, artinya orang-orang non-Yahudi. Dan kepada mereka dikatakan demi kemurahan Allah, yaitu karena kamu sudah diselamatkan, padahal kamu bukan bagian dari bangsa Israel, tetapi kamu sudah diselamatkan oleh kemurahan Allah. Jadi kemurahan Allah yang dimasukkan di sini adalah keselamatan yang mereka terima. Jadi karena mereka menerima kasih karunia dan kemurahan, maka ada nasihat yang Tuhan beri bagi mereka. Sebenarnya mereka tidak layak, tetapi karena kemurahan Tuhan mereka diselamatkan. Sama seperti saya dan saudara hari ini, saudara, kita tidak layak sebenarnya diselamatkan. Kita orang berdosa yang tidak layak menerima anugerah Tuhan, tidak layak menerima keselamatan, tidak layak menerima jawaban doa, tidak layak menerima berkat, tidak layak menerima segala sesuatu yang kita punya dan kita terima hari ini. Sebenarnya sekali lagi tidak layak. Siapapun kita tidak layak karena kita orang-orang berdosa. Jadi kenapa kita terima anugerah Tuhan hari ini? Semata-mata oleh karena kemurahannya. Dan atas kemurahannya yang kita terima, kita yang tidak layak dilayakkan menerima anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan.
ada nasihat firman Tuhan bagi setiap kita, saudara. Kita akan belajar ada 3 nasihat firman Tuhan bagi setiap kita yang telah menerima kemurahan Tuhan. Namun sebelumnya, saudara, saya rindu kita merenung. Coba saudara renungkan saat ini, betapa besar kemurahan Tuhan yang telah kita terima, saudara. Kita yang berdosa, Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Seharusnya kita binasa, seharusnya kita masuk neraka sampai selama-lamanya, tapi kita diselamatkan. Dan kemudian dalam perjalanan kita hidup di dunia ini, saudara, mungkin kita berasal dari kehancuran di masa lalu. Ekonomi yang hancur, masa lalu yang hancur, tapi kemudian hari ini kita dipulihkan oleh karena kemurahannya. Seberapa banyak hari ini Tuhan memulihkan ekonomi, saudara. Dari masa lalu yang hancur-hancuran, Tuhan memulihkan kehidupan saudara dari masa lalu yang hancur-hancuran. Coba saudara pikirkan betapa dahsyat kemurahan Tuhan yang kita alami, yang kita nikmati di dalam kehidupan kita. Dan kalau saat ini saya dan saudara sudah menyadari betapa besar kemurahan demi kemurahan yang telah kita alami dalam hidup kita, mari kita belajar apa nasihat firman Tuhan bagi setiap kita yang telah mengalami kemurahannya. Tadi dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Yang pertama nasihat firman Tuhan adalah supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nasihat pertama bagi orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan adalah milikilah ibadah yang sejati di dalam hidup saudara. Sebagai orang yang telah mengalami kemurahan Allah, kita harus hidup beribadah kepada Tuhan, dan ibadah kita haruslah ibadah yang sejati. Pertanyaannya, apakah ibadah yang sejati dalam hidup ini, saudara? Di sana ditegaskan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu, saudara, bukan sekedar di jam-jam ibadah kita beribadah, itu satu keharusan. Di jam-jam ibadah bersekutu dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, itu memang satu keharusan. Tapi dalam kita menjalani hidup ini, saudara, selain kita beribadah di jam-jam ibadah kita, ibadah yang sejati itu juga adalah bahwa kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Artinya kita menjalani hidup kita dengan hidup kudus, berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar ibadah, saudara, tapi kita juga menjalani hidup kita dengan benar. Kita berjalan di jalan kebenaran. Kita menjalani hidup kita dalam kekudusan. Itulah ibadah yang sejati. Jadi kalau ada orang yang rajin beribadah, bahkan melayani di mimbar, tapi hari-harinya tidak dijalani dalam kekudusan, dia belum memiliki ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Dan firman Allah menegaskan sebagai orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan, milikilah ibadah yang sejati. Milikilah ibadah yang sejati dengan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Hari ini, saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Sudahkah saudara menjalani hidup saudara? Hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan kepada Allah. Sudahkah saudara menjalani hidup saudara dengan beribadah? Mari hiduplah beribadah dan milikilah ibadah yang sejati, di mana selain hidup beribadah, saudara juga menjalani hidup saudara dalam kebenaran, kekudusan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara, jalani hidup kita dalam beribadah dan miliki ibadah yang sejati, yaitu dengan hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan, sebagai orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan. Yang kedua, saudara, nasihat yang harus dilakukan, harus dihidupi oleh orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan. Di ayat 2 ditegaskan, saudara, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan juga harus memiliki cara hidup yang berbeda. Tidak menjadi serupa dengan dunia, cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.
harus memiliki cara hidup yang berbeda dan mengalami perubahan hidup, pembaharuan hidup, sehingga pada akhirnya memahami kehendak Allah, mengerti apa yang benar, apa yang salah, apa yang sempurna, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika di dalam perjalanan hidupnya dia tidak menjalani hidup serupa dengan dunia, dengan cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dia akan mengalami pembaharuan. Dia akan semakin baik, hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang harus dijalani oleh orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan. Saudara, seberapa banyak orang yang berkata bahwa dia orang Kristen, tetapi dalam hidupnya dia tidak menjalani kehidupan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu hari demi hari semakin baik. Terlalu banyak orang-orang yang hidup tidak mengalami perubahan, hidup tidak mengalami sesuatu yang menjadi lebih baik. Padahal orang-orang yang sudah dilahirkan kembali harus mengalami perubahan hidup lebih baik, dan lebih baik di dalam perjalanan hidupnya. Saat ini saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Adakah kehidupan kita sudah lebih baik di hadapan Tuhan? Adakah kita sudah menjadi semakin baik di hadapan Tuhan setelah kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan? Dengar saudara, sebagai orang yang telah menerima kemurahan Tuhan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Miliki cara hidup berbeda, alami perubahan hidup, perubahan akal budi, pembaharuan kehidupan. Alami perubahan hidup di dalam kehidupan saudara ketika saudara telah menerima kemurahan Tuhan. Itu yang kedua saudara. Dan kemudian yang ketiga, di ayat yang ketiga, nasihat terakhir bagi orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nasihat ketiga adalah hiduplah berdasarkan iman. Jangan hidup dalam keinginan-keinginan duniawi yang di luar dari iman. Jadi hiduplah berdasarkan iman, berfikirlah sesuai dengan iman, yang selaras dengan iman. Jangan berfikir sesuatu yang di luar iman. Itu yang dinasihatkan firman Tuhan. Yang ketiga saudara, bagi orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan, hiduplah berdasarkan iman. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, di mana hari ini firman Tuhan menasihatkan kita bahwa sebagai orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan, kita sudah merenung bersama saudara bahwa semua keberadaan kita hari ini adalah karena kemurahan Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup saudara adalah karena kemurahan Tuhan. Hidup saudara sendiri kemurahan Tuhan. Kemudian hari ini kalau saudara punya sesuatu, saudara berbisnis, saudara bekerja, saudara berusaha, semuanya itu juga kemurahan Tuhan. Dan yang paling utama, kita telah menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Itulah kemurahan Tuhan yang paling utama, dan semuanya itu telah kita alami dan nikmati dalam hidup kita. Maka nasihat firman Tuhan bagi setiap kita adalah, milikilah ibadah sejati dengan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi alami pembaharuan hari demi hari, semakin baik, dan semakin baik. Dan kemudian hiduplah berdasarkan iman. Jangan hidup, berfikir, berbuat, bertindak di luar iman, tapi hiduplah selaras dengan iman. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan saat ini. Terapkan firman Tuhan dalam saudara menjalani segala kegiatan saudara. Imani bahwa kita adalah orang-orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan, dan terapkan, lakukan nasihat firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dalam segala kegiatan saudara hari ini. Sebelum kita berdoa bersama saudara, buat komitmen, saudara akan menerapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara,
Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini, apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka. Berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh, berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat. Berkati mereka semua di masa pandemi ini. Mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal.
Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal, mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal, hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini. Ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silahkan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.